Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema mungkin yang tidak jarang kita dengar, akan tetapi sangat memberkati kita semua. Tema yang saya angkat yaitu Save the Lost atau menyelamatkan yang hilang. Akan tetapi saya akan mencoba mengupas tema ini yang relate dengan kehidupan masa kini. Salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan yang terhilang. Apa maksud yang hilang? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hilang adalah tidak ada atau tidak kelihatan atau lenyap. Arti hilang juga dapat dipahami yaitu keliru atau yang berada di tempat yang tidak semestinya. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita baca firman Tuhan kita yang terdapat dalam Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10 yaitu, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam konteks ayat ini, menyelamatkan yang hilang adalah dalam kisah Zakheus, di mana Zakheus adalah orang yang berprofesi sebagai kepala pemungut cukai di zaman itu. Kepala pemungut cukai ini tidaklah disukai oleh orang sebangsanya, dikarenakan kelakuannya yang keji dengan memeras orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin, yang membuat dirinya dicap sebagai orang yang berdosa. Lantas, mengapa Yesus malah datang ke rumah Zakheus, yang orang yang dikatakan orang berdosa itu? Apa yang membuat Zakheus diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang disebutkan orang yang terhilang itu? Yang pertama, adanya kerinduan yang kuat untuk bertemu Yesus. Kalau kita lihat dalam kisahnya pada ayat yang ketiga, yaitu Zakheus berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena badannya yang pendek. Dan karena Yesus dikerumunin oleh orang banyak. Akan tetapi apakah dia berhenti di situ saja? Tidak. Karena apa? Zakheus terus melakukan usaha untuk bertemu dengan Yesus dengan cara berlari mendahului orang-orang. Mendahului orang banyak itu dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Di sini Zakheus sangatlah terlihat adanya keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan untuk bertemu Yesus perlu yang namanya usaha. Tidak hanya sekedar keinginan, tapi juga harus dibarengi dengan usaha sebagai bukti dari yang dia inginkan. Bukti untuk mengikuti Yesus kita butuh usaha. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah benar dalam berkerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau memang benar kita sudah berkerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, harusnya kita memiliki usaha sebagai bukti kerinduan kita dalam bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan hidup yang serupa dengan Tuhan Yesus adalah sebagai bukti dari besarnya kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dengan mengasihi orang-orang yang terhilang atau hina, sama dengan kita mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengutip dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 25 ayat 42. Matius 25 ayat 42 berkata, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jikalau kita tidak mengasihi jiwa-jiwa, jangan katakan kita cinta kepada Yesus. Karena bukti dari kita mencintai Yesus adalah kita mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam ayat ini kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain atau orang yang hina, sama dengan kita lakukan untuk Tuhan. Itu menjadi salah satu bukti kita bertemu dan dekat dengan Tuhan. Karena seharusnya kalau kita terkoneksi dengan Kristus, maka kita juga hidup seperti Kristus. Nilai yang saya ambil yang kedua yaitu adanya pengorbanan dilakukan oleh Zakheus.
terdapat dalam ayat 8, di mana Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita dapat melihat bahwa untuk mengikut Yesus juga, untuk mengenal Yesus juga harus adanya pengorbanan. Mungkin dalam teks ini berupa mata uang, akan tetapi dalam masa kini pengorbanan yang kita lakukan dapat berupa waktu, tenaga, dan juga uang. Sebab kalau hanya kita berjumpa dengan Yesus, mungkin mudah dilakukan dan banyak juga orang yang melakukannya. Akan tetapi untuk mengikut Yesus perlu yang namanya pikul salib, di mana kita mampu melepaskan hak kita untuk mengenal kehendaknya. Kembali lagi saya katakan, untuk mengasihi Yesus, salah satu caranya adalah dengan mengasihi jiwa-jiwa, dengan memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa sebagai bukti kita mengasihi Dia. Karena kalau kita sudah sadar sebagai umat yang diselamatkan, harusnya kita mengasihi Dia. Kita terbeban untuk membawa jiwa-jiwa ikut serta dalam karya penyelamatan di kayu salib. Karena pada awalnya Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Sebab kita adalah orang yang terhilang sebelum mengenal karya keselamatan itu. Tugas kita adalah menuntaskan amanat agung sebelum Yesus datang kedua kalinya. Kita harus sadar mandat yang besar ini Tuhan berikan kepada kita untuk benar-benar mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan merasa tenang di zona yang nyaman, sebab ada waktunya Tuhan akan menggoncangkan kita untuk keluar, menyampaikan kabar baik itu, agar sisi bumi dapat diselamatkan. Oleh karena itu, mulai sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sadar bahwa dirimu adalah orang yang diselamatkan, maka engkau akan terbeban bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Kristus. Oleh karena itu, mari jangan biarkan kabar baik itu berhenti sampai di kita saja, melainkan ayo sampaikan bagi teman-teman kita, bagi teman sekerja kita, bagi teman satu sekolah kita, bagi siapapun itu, perkenalkan kabar baik itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam khotbah hari ini. Kiranya Bapak Ibu dapat tertegur dan Bapak Ibu dapat sadar bahwa kita semua harus diselamatkan atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.